Itu kenapa nggak mau on cam? Halo, selamat malam Kak. Halo, Kak Ti nggak jadi live Kak Ti? Lebih bagus kamera belakang sih sebentar. Gimana Kan sesuai konsepnya? tema. Bang, aku izin pamit dulu ya. Mau kemana? Waalaikumsalam. Bang. Mau kemana? Waalaikumsalam, makasih udah mampir Sari. Apa itu? Apa itu? Oh, meja tarot seperti biasa. Kayaknya ini pernah lihat nggak sih aku? Oh, ya tarot. Ya, ini sesuai tema kan. Ya udah, kamera depan lagi aja, agak serem ya. Di sini aja. Oh ya udah. Ini kita sambut Tina Tun. Mau ya? Iya, ya, rambut gue lagi ngejumpak ya, makanya gue nggak mau on cam. Sekarang Nyanyi dulu dong, Lagi- Mama. lagi sibuk apa? Gak bisa. Sekarang jadi anggota DPR nih. Oh ya. Kepada Ibu anggota yang terhormat. Duta Persahabatan namanya. Perkenalkan diri dulu dong sama teman-teman. Saya, halo semuanya, salam kenal. Halo Kak Wijaya, salam kenal. Aku Salam kenal, ya. Putri. uh, Stay di mana Putri? aku stay di Solo. Oh, Solo. Deket Solo. dong ya. Aku Semarang aku. Oh Semarang. Iya. Kirain cici-cicipik. Aslinya Bandung, tapi sekarang tinggal di Solo. Oh, aslinya Bandung. Oke, Siap. oke. Salam. Tapi bisa bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bisa, sedikit lah, walaupun ya rada kasar ya. Lebih bagus bahasa Indonesia. Gimana cara melepaskan kemelekatan? Terputus, terbunga. Ya Sunda, iya. Kemelekatan ya. Aku jawab dulu ya. Ini ya. Ya boleh. Kemelekatan itu karena kita merasa kita memiliki, Kak. Jadi ketika kita merasa memiliki sesuatu, itu akan melekat dalam diri kita, dalam pikiran kita, mungkin dalam halusinasi kita. Itu akan terbawa sampai kalian bisa melepaskan hal itu. Jadi kita ini harus merasa kita ini bukan siapa-siapa. Micutu Latifah. Kita ini hidup di dunia ini sebenarnya kita nggak punya apa-apa teman-teman ya. Bahkan diri kita sendiri aja kita nggak berhak untuk itu. Dalam artian ini tuh keakuan. Kalau kalian udah merasa memiliki sesuatu, berarti keakuan itu masih ada. Itu memang susah. Jadi ini agak dalam ya, agak dalam juga. Emang susah seseorang itu melepaskan keakuan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kita ini memang bukan aku. Kita ini bukan kita. Terus paham nggak ya aku ngomongnya gini? Paham. Mungkin sekarang nggak paham. Mungkin insya Allah beberapa waktu ke depan mungkin kalian akan juga, oh iya ternyata iya ya gitu. Jadi misalnya kita pengen memiliki, ini bukan masalah perasaan aja teman-teman. Keakuan tuh bukan cuma masalah perasaan. Jadi aku siapa? Keakuan tuh gini, contoh kecilnya. Mungkin teman-teman biar paham ya. Kalian menyimpan barang yang sudah tidak terpakai. Dan itu mau ngebuang aja kayaknya eman-eman gitu loh. Sayang gitu kalau bahasa Indonesia. Aku mau ngebuang sesuatu tuh sayang. Padahal hal itu udah gak terpakai. Itu salah satu termasuk kemelekatan. Padahal hal itu tuh sebenarnya udah gak berguna teman-teman. Tapi kenapa masih kita simpan? Kemelekatan dengan apa? Mungkin barang itu yang ngasih orang, barang itu punya memori tersendiri, barang itu mungkin kita dapat dengan susah payah. Kita berpikirnya seperti itu, tapi sebenarnya di satu sisi itu malah penyakit teman-teman. Itu ya itu tadi yang disebut kemelekatan itu tadi. Selama kita masih menyimpan hal-hal yang tidak berguna dalam hidup kita, termasuk kenangan, termasuk bayangan masa lalu, termasuk trauma, termasuk sakit hati dan lain-lain, itu kita masih ada kemelekatan itu sendiri. Jadi kalau bisa dilepaskan aja. Itu menurutku. Dan yang aku pelajari selama ini, aku pikir bolak-balik, aku naik turunin perasaanku, oh ternyata iya. Jadi dari hal kecil aja, buang aja gitu. Itu nanti kita akan lama-lama kan terlatih untuk membuang hal yang besar, hal yang tidak penting. Gitu. Itu contoh simpelnya teman-teman ya, gitu. Ya bener. Untuk menghadapi semua masalah itu dilepasin dulu deh.
siapa akunya, biar kita tuh kosong dulu deh, biar kita nggak terbawa arus dan suasana negatif gitu. Iya. Jadi harus pahami dulu posisi kita ini gimana. Jangan-jangan kita yang salah itu kan. Jangan-jangan kita yang salah langkah, salah omongan. Jangan merasa memilih apapun. Iya, ini titipan. Ya itu tadi, kita harus sadar diri dulu gitu kan. Melatihnya ya dari hal kecil tadi teman-teman, kayak mungkin make upmu, yang mungkin make up yang ini bagi teman-teman cewek, mungkin make up yang udah gak kepakai, ya udah kasih aja orang. Atau bisa jadi kalau udah kosong dibuang, jangan disayang-sayang deh. Itu berlatih. Itu berlatih untuk melepaskan teman-teman. Jadi berlatih dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari hal seperti itu nanti kita akan bisa melepaskan sesuatu yang besar. Dulu aku begitu teman-teman. Bolpen yang udah nggak kepake itu bisa aku simpen dulu. Tapi setelah aku pelajarin kesini, ngapain ya? Hal yang sekecil ini aja aku pertahankan gitu loh. Itu secara nggak sadar kita akan numpuk jadi kayak sakit, kayak penyakit. Gitu. Makanya semakin kesini aku semakin sadar dan berlatih untuk melepaskan hal yang lebih besar. Dulu bolpen, terus pada akhirnya nanti bisa melepaskan sepatu, melepaskan tas, pakaian-pakaianku aku kasih ke orang, terus akhirnya aku bisa melepaskan perasaanku yang masa laluku atau apa itu. Memang itu nggak gampang, semua itu butuh proses, tapi memang harus dilatih dari hal yang kecil teman-teman. Ya, itu benar, ya. Itu ya teman-teman ya. Silahkan kalau mau dilanjut. Anak tunggal. Kak Putri, mungkin ada pandangan lain tentang kemelekatan. Kalau ini dari POV dari aku sendiri ya, kemelekatan bagaimana sih dia tadi ngomong gini ya, udah putus, udah berusaha mengalihkan tapi masih aja kepikiran. Jadi kalau aku bisa bilang kehidupan kita itu kan adalah suatu proses waktu. Jadi kalau kita mau ngomong instan untuk melupakan, nggak mungkin bisa. Karena semuanya butuh proses. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita menjalin hubungan, kan itu membutuhkan waktu, membutuhkan proses ya. Sama dengan hal melupakan juga. Jadi, bagaimana sih caranya untuk melepas kemelekatan? Bukan untuk kita gini. Kayak, gue mau nih sama dia, udah putus, gue harus langsung lupa. Nggak mungkin. Semakin kamu berusaha untuk menghilangkan dia dalam pikiran kamu, dalam hati kamu, atau berusaha untuk tidak mengingat, kamu akan semakin teringat. Tapi ketika kamu tidak melawan hal tersebut, kamu mengikuti seperti let it flow, dia akan mengikuti seperti air mengalir, akan lebih enjoy, lebih enak, karena butuh waktu dan proses. Jadi caranya adalah menerima segala sesuatu hal yang datang dalam hidup kamu, mau itu baik ataupun buruk. Ketika kamu tidak melawan, tidak melawan ya, atau tidak merasa kayak dijadikan beban atau dipikirkan terus-menerus, akan enjoy. Itu sih dari aku. Iya, betul. Ya sama kayak kita menggenggam pasir ya kan, semakin kita harap genggam pasir akan semakin sedikit yang tertinggal teman. Lepasin aja semuanya. Tapi tetap perlu dilatih ya guys, jangan langsung tiba-tiba kalian mikir bisa gitu, segampang itu. Semua itu harus perlu dilatih. Kita cari pengetahuan, kita baca-baca, kita dengerin sesuatu. Itu sangat berguna teman-teman. Gitu. Iya. Walaupun itu capek ya, tapi ya gimana, capek. Memang dihadapi jelas kan. Capek. Namanya belajar itu capek guys. Capeknya di dalam kan. Semua gitu. Proses adalah satu pelajaran sangat berharga. Bener Bang. Kalau udah dilepasin nih, tapi kita masih dicecer, disalah-salahin, gimana ya? Kok nggak diblok dulu? Diblok dulu aja. Nggak gitu juga. Tergantung itu berhadapan dengan siapa, jangan langsung main blok. Kalau dicecer, disalah-salahin, itu berarti dia kak, kamu berhasil menarik energimu untuk apa ya, dia tuh sebenarnya masih punya, kamu tuh sebenarnya masih punya daya tarik ya gitu, punya daya tarik bagi dia. Kalau bisa kamu jangan terpancing, kalau bisa energimu jangan kamu lepasin ke dia balik, ya udah biasa aja. Kamu disalah-salahin toh juga nggak akan berkurang apa-apa. Kamu hanya perlu menjaga emosimu, kamu hanya perlu mengontrol dirimu sendiri untuk tidak tertarik dengan dia. Maksud tertarik tuh dalam artian dia mancing-mancing emosi kan. Ya udah kamu biasa aja. Kalau saranku sih gitu, mungkin
teman-teman atau Kak Putri punya pandangan lain sendiri. Oke. Mungkin kalau dari It's Your Day ya, gimana caranya udah ngelepasin tapi kita masih dicicil atau disalah-salahin. Mungkin bener yang dibilang sama Gaya ya, dia itu mau menarik perhatian kamu ataupun menarik emosi kamu biar kamu terpancing dan kamu menjalin suatu komunikasi lagi sama dia. Itu salah satu caranya dia gitu ya. Jadi kalau buat aku nggak usah diblok tapi dibiarkan saja, karena ketika Betul. kamu diblok malah kayak kesannya lu kalah karena lu Kalah. merasa terganggu, annoying. Itu yang emang dia mau kamu rasakan seperti itu. Tapi ketika kamu nggak ngeblok dia, no respon, nggak ngeliat apapun itu, kayak dia tidak dianggap kan, artinya kayak lu tidak mempedulikan, dia tidak dianggap, ya udah dia yang kalah dari sisi itu ya kalau dari aku. Tidak merasa terganggu. Dia boleh ganggu kita, tapi kita jangan sampai merasa terganggu, teman-teman. Terserah gitu. Tapi kalau ngerasa nggak kuat ya, mungkin mental orang beda-beda ya. Kadang kayak nggak Iya. kuat atau apa, nggak ada salahnya juga sih kan. Ngeblok itu memang fasilitas dari handphone ya. Nah, betul. Itu tidak ada salahnya juga sebenarnya. Dipakai aja gitu loh. Betul. Iya. Tapi untuk membuat psikologi seseorang biar dia juga, kita tidak bermaksud untuk mengenai mental dia, enggak. Tapi niatin aja, ini tuh untuk ngasih pelajaran. Jadi jangan sampai hal itu kamu lakukan lagi ke orang lain. Itu salah satu caranya. Enak nggak dicuekin? Aku yakin seseorang yang dicuekin pasti mikir. Kalau selama dia masih waras, selama dia masih punya pikiran, pasti dia akan mikir, kenapa gue dicuekin ya? Salah gue apa? Dia akan introspeksi, dan itu akan menjadikan dia seseorang pribadi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Gitu. Kita nyuekin tapi kita juga ngasih pelajaran, guys. Bukan nyuekin dalam artian kita juga jahat ke dia, enggak. Ya diam dan buktikan aja dengan tindakan, bener. Kalau aku lebih memilih dia keluar-keluar, aku diam aja. Oke. Iya, lebih sakit dicuekin sebenarnya, teman-teman. Hati kalau iya lebih sakit dicuekin. Silent treatment itu merusak mental sih sebenarnya. Sebenarnya iya. Di- Cuman kalau bagi orang yang waras, itu sebenarnya malah bisa jadi bahan introspeksi dia, Kak. Dalam porsi yang pas untuk silent treatment, tidak lebih dari Betul. 1 hari. Kalau udah lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, emang niatnya seperti itu. Silent treatment dalam hubungan yang baik-baik saja, itu emang jahat. Tapi kalau silent treatment untuk hubungan yang udah rusak atau bahkan udah Toxic. jauh toksik, itu beda lagi. Kalau kalian treatment silent kepada orang yang masih berhubungan baik-baik saja, itu sama aja dengan kalian yang jahat. Itu nggak ada bedanya sama dia, gitu. Gitu. Bang Yoks, alhamdulillah aku udah bisa. Halo. Jangan apa yang menjadi nafsu. Iya. Iya. Ya. Soalnya yang orang bilang sabar ada batasnya lah, apalah gini itu. Sabar nggak ada batasnya juga sebenarnya sih. Sebenarnya tapi sulit. Tapi sulit gitu. Balik Kalau lagi. kata orang kan, gue kan bukan nabi, gue nggak sempurna gini-gini. Tapi kalian pura-pura sempurna aja dulu. Gitu. Iya, pura-pura sempurna ya berarti nyuekin gitu kan. Atau kalian action ngelakuin apa gitu kan. Gak sabar gue setipis tisu. Ya udah berarti kayaknya tipikalnya barbar ya, Wak. Gak bisa Proses lah, ya, Bang, guys. Proses. Semua Boleh itu nggak sih butuh dibales? waktu, Nggak boleh. butuh umur. Kalau dibales kamu malah sakit sendiri, guys. Teman-teman, serius. Kamu ngebales sesuatu yang sekiranya nggak benar itu malah sakit sendiri. Benar. Apapun itu kita nggak boleh membalas, karena pembalasan Tuhan itu lebih keren daripada pembalasan manusia. Jadi kalian tenang aja, tanpa membalas pun Allah akan balas kok dengan sendirinya. Gitu aja sih. Gitu. Kanara halo, biarin aja, doakan aja dia baik-baik. Mel, halo Mel. Opu, loh, kok dia diem? Dia bilang sebentar katanya. Nah itu masalahnya tiba-tiba bawa comeback. Oke, betul banget itu. Bunga, halo. Yes, bener.
Masih berkeluh kesah dengan permasalahan itu? Kalau enggak, Kak Putri mau menjelaskan tentang dunia goib. Tiba-tiba udah nggak goib ya. Loh, dunia goib itu memang ada guys. Jangan Oh, yang namanya berpikir. jujur karma itu dan semua akan terjadi jika waktunya sudah tiba. Iya, Iya. bagi yang percaya takdir, bagi yang percaya karma, bagi yang percaya nasib, keberuntungan, itu semuanya memang ada gitu. Tapi kalaupun pembalasan yang buruk atau apa, biarin Tuhan yang ngurus deh gitu. Kita cukup berkarya aja, hidup sehat, hidup positif, berkarya, maju terus, tetap cantik, tetap ganteng. Kalian buktikan gitu loh, kalau kalian tuh hebat. Kalau kalian semakin balas dendam, semakin mengeluh, ya kalian gak jauh lebih buruk dari dia gitu aja sih. Ya Kak Putri, mungkin ada yang mau Aku mau nanya, ditunjukkan kepada teman-teman. itu gimana sih dunia tarot-tarot gitu loh. Mungkin bisa dijelasin dampaknya sama kehidupan atau energinya, atau energi atau apa gitu loh. Kenapa ada kartu tarot gitu? Oke, kalau kita ngomongin tentang dunia tarot itu banyak hal ya, karena bisa kita ngomongin secara psikologi bisa, secara metafisika ataupun supranatural bisa. Oke, jadi kalau kita ngomong tentang tarot sendiri, dia berasal dari Gypsy. Nah, seperti aku sering bilang, mungkin kalau yang sering ketemu aku di live streaming tentang baca tarot, tarot itu dari Gypsy. Biasanya zaman dulu pembaca tarot itu adalah seorang wanita. Kenapa seorang wanita dibandingkan seorang pria lebih banyaknya zaman dulu? Dikarenakan seorang wanita lebih menggunakan feeling dan intuisinya dibandingkan pria, karena pria lebih menggunakan logika sampai saat ini ya. Tarot juga bisa dibagi dua menjadi tarot yang psikologi dan metafisika, di mana kalau orang yang belajar tarot bisa dikaitkan dengan psikologi. Jadi tarot sendiri itu kayak kan ada oracle, ada tarot ya, buat kehidupan kita gitu. Gimana orang bisa belajar? Bisa, karena ada panduannya, ada kelasnya. Jadi orang biasa juga bisa belajar tarot, bisa membaca tarot, tapi berbeda dengan orang yang emang gift. Kalau orang yang gift, ketika misalnya klien datang nih ke orang pembaca tarot yang emang gift, dia tidak perlu menceritakan masalahnya dia apa, dia tidak perlu bercerita keluh kesahnya dia apa, tapi cuma tinggal dikasih misalnya 3 lah, lu mau baca tentang apa nih, kehidupan, karir, apa percintaan, langsung kita kocok, kita shuffle, langsung terbuka, kelihatan masalahnya, kelihatan juga masa lalunya, masa sekarang dan masa depan. Kalau itu dari metafisika. Tapi kalau memang yang tarotnya psikologi, ya udah, biasanya si klien itu akan bercerita dulu, oh aku punya masalah sama orang ini, kedepannya bakal kayak gimana ya, ataupun akan bertanya, oh hal-hal yang sudah dia ceritakan lah akan dibukakan kartunya. Jadi buat gue tidak make sense, cuman membantu menenangkan atau memberikan solusi itu sih. Gitu. Kalau Kak Putri lebih ke arah mana? Mungkin puji Tuhan gift ya. Oh iya. Oke. Kalau ada yang bilang ini syirik gitu atau apa, gimana Kak Putri jawabnya? Bukan syirik, musrik. Syirik sama musrik itu ya. Spiritual, spirit dan tual. Spirit adalah energi, tual adalah cara beribadah kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita ngomong tentang spiritual, supernatural dan metafisika itu berbeda. Kalau kita ngomongin trik gitu ya, bagaimana kita tidak melibatkan Tuhan, karena Tuhan atau agama adalah iman, kepercayaan yang tidak bisa diganggukan oleh orang lain ataupun dengan hal-hal seperti ini. Oke? Jadi kalau ada tarot, ada lintrik, ada hal-hal supranatural atau metafisika, kayaknya emang buat enjoy aja deh dan tidak melibatkan Tuhan, itu lebih oke sih. Sepakat sih. Jadi gini, teman-teman mungkin bagi yang belum paham, semua ini hanya perantara guys. Jadi hubungan kita tuh langsung dengan Tuhan. Makasih kan. Hubungan kita tuh dengan Tuhan. Jadi kayak Aku mau kayak karena
kayak Kopi hal-hal seperti ini, terus mungkin kita sering mandi pakai garam, mungkin kita pakai apa, itu hanya perantara ya guys. Hubungan kita tetap dengan Tuhan langsung. Jangan salah paham di sini. Kalian bisa dengerin dulu, kalian bisa kayak menenangkan hati dulu, dengerin dulu. Nanti kalian bisa ambil kesimpulan setelah itu gitu. Jadi dalam hal apapun jangan ditolak di depan, karena dari hal-hal yang mungkin menurut kita itu nggak baik, itu bisa jadi satu pelajaran dalam hidup kita guys. Itu gemes deh mungkin, Bang Herdian. Mungkin percaya nggak percaya ya, dalam artian mungkin bagi sebagian kita ada yang nggak percaya, ada yang percaya. Suami itu banget sih. Ditelan sendiri aja itu ya teman-teman, ditelan sendiri dalam artian kalian lebih tahu diri kalian, kalian lebih tahu hati kalian, yang lebih tahu keimanan kalian segimana gitu. Ya udah, karena saranku kayak gitu. Harus kerja dulu semua dulu. Biar hostnya digaji. Oke, Kak Putri. Kak Putri mungkin ini Kak Putri. Tadi kan Kak Putri mungkin kan ada tarot tuh, ada yang begini, ada yang secara psikologis, secara ini. Jadi Kak Putri mengarahnya ke arah gift ya, pemberian ya, gitu. Dalam gift itu sendiri, itu perlu dipelajarin lagi, atau memang udah gitu aja? Gimana sadarnya gitu aja. ketika tahu ada gift itu? Kalau dari aku sendiri, yang aku tahu ini POV aku, pasti ketika kita dapat gift, kita mutlak kita bisa, tapi tetap seperti pisau yang harus diasah, karena memerlukan ketajaman insting, feeling, dan intuisi kita. Kalau kita tidak mengasah itu, kita tumpul ya kayak sesuatu hal yang useless aja, udah dapet tidak bisa diapa-apain juga. Jadi kalau dibilang perlu belajar lagi, perlu. Kenapa? Karena tarot bukan hanya tarot, ada astrologi, ada astronomi, ada tata cara pembelajarannya, banyak hal lah. Jadi ada hal-hal yang memang harus dipelajari. Maksudnya kalau kita bisa bilang, ya misalnya media apa, cara bacanya gimana, itu jadi banyak dan perlu dipelajari lagi. Robi. Oke, siap. Mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman ya, ke kita, mungkin tarot itu cara kerjanya bagaimana sih? Ya, cara kerjanya gimana? Siap Bang, ya Bang. Cara kerjanya gimana? Kak Kiki, mungkin kasih repost. Banyak yang selama ini teman-teman belum paham gitu, belum mengerti gitu. Kalau gitu aku off cam sebentar, aku pindah ke altar. Tempat yang tadi. Boleh. Boleh. Yang tadi lu bilang serem itu, Nick. Iya nih. Udah bisa nih. Udah off Makanya aku jam segini stay di room cari jodoh, sekarang nyangkut di sini. Oh, biasa di room TMO ya? Biasa di room TMO ya. Mau cari-cari suami gitu ya. Di sini kan topiknya beragam Kak Nara. Jadi nggak selalu sama setiap harinya gitu. Nggak melulu tentang pernikahan gitu kan. Sedih-sedihan terus ya kan? Sedih-sedihan gitu. Kita beragam sesuai sama konsep yang naik ya. Mereka-mereka yang naik gitu. Udah, bantu tap-tap like ya guys. Di share, tap-tap like. Sekali lagi ini intermezzo ya teman-teman ya. Ini sekedar pengetahuan. Iya. Merpati, wanita malam. Kak Putri ini usianya berapa Kak Putri sekarang? Mungkin kalau umur rahasia tidak bisa dipublish ya. Umur nggak ada yang tahu ya. Takut dibacain ya. Tapi gue kan tahu usia lo, asik. Ya tapi kan gak di publik dong. Sekali multi dinaikin, aku loncat langsung. Coba Nick, kalau bisa digedein Nick, dia Nick. Oh iya, boleh. Kita aja yang kecil. Kan moderator bisa ya perasaan. Nggak bisa. Kalau ngecilin host nggak bisa dong. Jadi yang sepertinya sampai aku prepare, jadi kalau jadi mungkin aku mau jelasin sedikit pembaca tarot pas banyak banget malahan ya. Mana kalian tuh kalau orang yang suka baca tarot pasti dari satu lain-lainnya Aman.
banyak. Lo bingung nih? Kamu yang mana sih ya? Ntar dulu nih. Ntar dulu gue aja coba ya. Ntar dulu. Iya, gue bingung. I'm yours, kan. Udah gini aja lah. Udah gini aja ya. Ya makanya. Lo mau ganti berapa kali lagi? Apalagi aku. Sebenarnya bisa sih, cuman kayak agak sedikit mikir-mikir juga mencetnya. Ya sedikit gelap karena lilin saya habis. Jadi sudah. Anak Abah, makasih. Wanita malam, Muhammad Puyeng. Iya, cuma ganti gitu doang. Thank you, Bang Robi. Ini sebagai contoh siapa yang mau dibaca? Bang Herdi aja lah. Nah jadi Soalnya gue udah pernah. baiklah. Ini gue tuh nggak apa-apa. Yo. Bunga. Oke, namanya Kak siapa? Itu nama lengkapku itu. Cuman dibalik aja. Mau baca tentang apa? Tarot Kalau masa intuisi lalu atau psikologi katanya. enggak. Dia lebih ke gift Bang. Tadi udah dijelasin. Bantu tap-tap, iya betul. Sebenarnya Yang menurutmu urgent aja. Yang menurutmu urgent dalam hidupku tuh apa? Gitu. ketika kalian datang ketemu tarot reader atau kalian bertanya permasalahan kalian pada tarot reader, sebenarnya kartu tarot yang asli, maksudnya orang yang benar membacakan kan membacakan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan. Karena ketika kalian berpikir, otak bisa memanipulasi sama perasaan, tapi kalau kalian benar-benar dari perasaan kalian tidak akan termanipulasi oleh hal apapun. Oke? Jadi biasanya ketika di live streaming aku biasa bisa milih ya, antara tiga, bisa pilih salah satu: karir, percintaan, rezeki, karir, jodoh, percintaan, karir, rezeki, ataupun bisa semesta. Shufflean pertama pasti biasanya kebaca mau apa yang sedang dialami atau dirasakan saat ini. Baru Maaf Kak, suaramu agak hilang-hilangan ini. Putus-putus suara Putri. Halo? Iya. Putus-putus. Agak hilang-hilangan. Oke, jadi aku ulang ya, sorry. Jadi biasanya tarot itu kalau di aku sendiri ya, shufflean pertama pasti biasanya pembacaan ke masa lampau ataupun apa yang sedang dirasakan atau dialami saat ini. Baru shufflean kedua, pembukaan ke depan seperti apa dan bagaimana. Mungkin buat kalian bebas mau milih karir, rezeki, jodoh, percintaan, atau pesan semesta. Kayaknya yang urgent aja menurutmu apa? Menurut pandanganmu deh. Aku nih sedang urgent dalam hal apa sih gitu? Jangan aku yang menentukan, tapi Kak Herdian sendiri. Silahkan ya. Semesta aja. Kayaknya kalau masalah percintaan kayaknya juga belum butuh-butuh banget. Terus karir juga. Semesta kita tidak pernah tahu kayak akan sampai ke semesta kartu ya. Kita lihat. Saul. Sekali lagi teman-teman yang di bawah yang baru hadir, ini sekedar intermezzo ya, pengetahuan. Bisa percaya atau bisa tidak, semua dikembalikan diri masing-masing. Dan satu hal yang pasti, ini tuh semua ini hanya perantara teman-teman. Hubungan kita sama Tuhan langsung ya teman-teman. Nanti kalau kartunya nggak kelihatan bakal aku kasih lihat, tapi sebentar mau coba. Oke. Kalau Herdian sendiri mungkin mau dapetin semestanya.
Di sini ada seven of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Five of Wands, ada The World, ada Six of Pentacles, ada Two of Swords, ada Six of Cups. Kalau aku bisa bilang pesan surprise apa dan bagaimana? Sebenarnya kamu sedang tarik dalam proses. Suaranya hilang nggak? Maaf kak. Hilang. Suaranya hilang. Sorry. Sekarang udah jelas? Iya. Udah. Oke. Kalau aku bisa bilang untuk Ahertian sendiri, di sini ada Seven of Pentacles, ada Ace of Pentacles, Five of Wands, The World, Six of Pentacles, Two of Swords, sama Six of Cups. Kalau aku bisa bilang di sini, kamu sedang memproses diri kamu untuk berkembang, bertumbuh lebih baik lagi daripada sebelumnya, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan atau kamu kayak punya visi-misi dalam hidup gitu ya, sedang kamu raih gitu, pengen banget digenggam dalam tangan kamu dalam waktu dekat, walaupun ada sedikit rintangan atau kamu merasa ada beberapa ya, kalau kita ngomongin tentang problem atau kerikil dalam kehidupan itu pasti ada ya, mungkin enggak. Tapi di sini memang ada beberapa part yang akan kamu lewati rintangan itu untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. The World, Six of Pentacles. Kalau aku bisa bilang, kamu mau atau kamu sudah menciptakan dunia kamu yang baru. Entah itu hanya dengan diri kamu sendiri atau pola pikir kamu sendiri tanpa melibatkan orang lain. Bener-bener the world, ini dunia gua, ini yang gua mau gitu. Six of Pentacles, kamu mau menyeimbangkan atau sedang menyeimbangkan kehidupan kamu yang aku bisa bilang mungkin kaitan dengan yang pertama, menyetabilkan dalam kondisi kalau kita ngomong kehidupan atau finansial. Walaupun di sini ada Two of Swords, kalau aku bisa bilang mungkin nextnya atau kedepannya mungkin kenangan atau sesuatu hal yang ada di masa lampau, jangan terlalu, kalau kita bisa bilang, jangan mengikat kamu sampai membuat kamu, kalau aku bisa bilang kayak tertutuplah jalannya ataupun kayak meraba-raba, itu harus hati-hati. Six of Cups, kalau aku bisa bilang di sini udah pernah Apa? Gimana? udah pernah married? Udah pernah. Punya anak? Punya. Oke. Kenapa aku nanya? Karena di sini ada Six of Cups. Mungkin tujuan kamu sekarang segala sesuatunya selain untuk diri kamu adalah untuk anak kamu. Jadi kamu mau usahakan the world, dunia yang baru, menyeimbangkan, menyetabilkan agar anak kamu ya mungkin lebih baik ke depannya. Kalau dari aku, benar apa tidak? Mungkin kamu bisa menjawab. Atau enggak kamera Iya, depan lagi aja deh Putri. Bentar nih, ya Allah. Enggak kenapa-napa. Enggak, suaranya hilang maksudnya bukan Bentar, itu. bentar. Lebih amanan liatin dari kamera depan aja, kartunya udah nggak apa-apa. Oke. Dulu deh. Aku jawab nih. Ya boleh Dulu, silakan. taruh dulu biar dia selesai dulu. Oke, sok dijawab Udah. silakan. Udah suruh jawab kok. Boleh silakan. Bener. Nggak tahu ya. Jadi kayak hal seperti ini tuh dalam kartumu itu bisa nanggap aku dalam hal perasaan atau pikiran atau apa. Sebenarnya dalam pikiran dan perasaanku tuh sebenarnya sangat bertolak belakang, nggak? Bukan sangat bertolak belakang ya. Dalam artian, oke, aku masih punya keterikatan sama masa lalu. Dan bener aku sekarang ini lebih ke prioritasku untuk anak. Itu benar sekali. Jadi pikiranku tuh sekarang tuh gimana caranya aku ini bisa lebih baik, tapi sebenarnya punya tujuan untuk jangka panjang nih. Kayak semua ini gue lakuin buat orang-orang yang gue sayangin, terutama anak dan nyokap. Itu. Nah, sementara pikiranku masih berkutat dengan gimana caranya gue lepas dari masa lalu yang sebenarnya masih ngikutin. Ya sedikit banyak gue udah cerita sama Nick ya. Jadi masih ngikutin. Jadi kayak gue nggak bisa share di sini ya. Jadi masa laluku itu kayak ini kak. Kayak apa ya? Masih narik. Sebenarnya dia juga berusaha untuk menarik lagi. Padahal dia udah punya pasangan lagi. Gitu loh. Udah punya pasangan baru. Tapi akhir-akhir ini, beberapa waktu ini memang dia kayak berusaha narik. Jadi lebih intens sekarang jatuhnya gitu. Dah, pikiranku berkutat untuk ini tuh bener nggak ya? Ini tuh bener nggak ya? Ini maksudnya bener tuh, apakah aku akan kembali ke dia?
apakah seperti ini jalannya? Tapi dalam hati kecilku aku menolak untuk itu. Menolak dalam artian ini nggak bener nih, ini cuman halusinasi nih ini. Lah, gue tuh sekarang lagi berusaha untuk melepaskan itu gitu. Kalau disebut rintangan terus masih ada keterikatan dengan masa lalu, ya itu benar gitu. Tapi energi yang ditarik sama Kak Putri itu berasal dari mana? Bisa jelasin nggak? Apakah itu dari pikiranku, apakah itu dari hatiku? Seperti yang aku bilang, sebenarnya tarot shuffle-an pertama biasanya melihat ke masa lampau ataupun apa yang kamu alami, kamu rasakan, kamu pikirkan. Walaupun sebenarnya terkadang orang memikirkan sesuatu tapi tidak menggunakan perasaan. Jadi kalau kita mau bilang pun tarot sebenarnya melihat energi apa yang pernah kamu alami, yang pernah kamu rasakan, apa yang pernah kamu jalani, itu lebih tepat sebenarnya. Mungkin dari aku ya, pasti setiap orang punya POV yang beda-beda ya. Setiap as a tarot reader pasti punya mata caranya, punya beda-beda itu. Tapi dari aku seperti itu sih. Tapi karena ini biasanya ini live streaming, pasti bacanya fast reading bukan di reading. Jadi kenapa cuma 7 kartu mungkin yang bisa aku tampilkan. Jadi ini sebagian, ya kalau kita bisa ngomong ini highlightnya aja sih yang pentingnya yang keluar gitu, yang bisa aku bacakan gitu sih Pak Wijaya Hardian. Oke. Salam kenal, selamat malam. Oke ya Put. Terus ada yang mau ditunjukin lagi kah? Udah sih. Mungkin teman-teman mungkin bisa ini ya, coba typing tentang perasaan kalian. Maksudnya gini, On cam lagi dong. ketika kalian melihat ini tuh apa yang kalian rasakan gitu loh. Itu coba ada yang bisa ngungkapin nggak gitu. Kalau dari Kak Putri cukup untuk aku segitu. Cukup sih, karena ini live streaming pastinya fast reading bukan di reading. Oke. Untuk kedepannya kira-kira tuh apa yang harus dilakukan? Kalau aku bisa bilang mungkin karena kamu masih berkaitan dengan masa lalu, masih terikat, masih terbebani gitu ya, masih mengikuti. Kalau kita bisa bilang as a tarot reader sebenarnya hanya bisa memberikan solusi terbaik. Sisanya kamu sendiri yang mau memilih atau menentukan kedepannya seperti apa dan bagaimana, karena kamu yang menjalani. Mungkin kalau dari aku sendiri, kalau emang itu kalau memang dari kamu ya sendiri mau menjalani dengan kondisi yang sekarang dijalani, tapi kalau kamu berpikir mungkin ada cara lain yang mungkin lebih baik untuk kedepannya, ya kamu bisa mengambil jalan tersebut. Oke. Terima kasih Kak Putri untuk apa ya? Ini kayak rambu teman-teman ya. Kalau bagiku semuanya kayak rambu. Jadi ketika kalian menemukan sesuatu, jangankan seperti ini. Ketika kalian di jalan menemukan sesuatu, melihat sesuatu itu jadi kayak ngingetin kadang-kadang. Misalnya gini. Ketika di jalan nih mungkin nih, terus kalian lagi berkendara, mungkin naik motor, terus tiba-tiba ada kayu melintang gitu. Itu mungkin bisa jadi salah satu petunjuk teman-teman. Petunjuknya gini, bukan berarti harus balik arah terus nggak jadi pergi, enggak. Mungkin dengan kalian menyingkirkan kayu itu mungkin ya, itu bisa jadi yang tadinya jalan kalian terjal, itu bisa jadi kayak dimudahkan. Jadi segala sesuatu itu memang tergantung dari kitanya, dari cara kita berpikir, dari energi positif yang kita masukkan ke diri sendiri, itu bisa merubah segalanya teman-teman. Jadi jangan jangan dijadikan, ngomongnya gimana ya, gue bingung nih. Asli gue lagi. Sebenarnya simpelnya gini. Ini dari aku ya, mungkin ini tambahan sedikit. Takdir itu sebenarnya cuma 3, kelahiran, kematian, dan kehamilan. Sisanya takdir yang kita, kehidupan kita itu takdir yang tercipta dari pilihan kita sendiri. Iya. Ya contohnya bisa gitu tadi kan ya. Iya kan. Kayak kalau kita misalnya jalan nih, terus kita menemukan sesuatu kayak rintangan ya, kayak kayu di tengah jalan. Kalau orang ada beberapa pilihan, kita akan menyingkirkan kayu itu, atau kita akan berbalik arah, atau kita tetap jalan tapi tetap nyuekin kayu itu gitu, dengan cara mungkin lain, kayak lebih ke pinggir, atau motor kita angkat gitu.
Itu pilihan teman-teman. Itu yang kayak menjadikan jalan kita ke depannya itulah yang menentukan sebenarnya. Itu. Kurang lebihnya sih seperti itu ya gitu. Iya nggak sih? Iya. Jadi ketakutan itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri, guys. Bukan dari orang lain. Benar-benar. Biasanya yang diramal kayak gitu mereka nggak ini ya. Ada semuanya nggak bener gitu nggak sih? Kalau kita ngomongin benar atau salahnya, aku nggak bisa ngomong ya. Kenapa? Mungkin dengan aku membacakan kartu untuk klien aku atau beberapa orang gitu ya. Bukan aku yang menilai, tapi mereka yang menilai benar apa tidak bacaan aku. Itu lebih bijak sih. Resonate atau enggak itu kembali ke diri masing-masing ya. Dan kembali lagi bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Iya benar. Oke, Kak Putri udah di dunia seperti ini udah berapa lama? Cukup Dari lama. lahir. Cukup lama. Oke. Tapi nggak ada hubungannya dengan goib-goib kan? Real baca dari kartu. Kalau kita ngomong real dari kartu pun nggak mungkin ya, karena balik lagi menggunakan feeling dan intuisi aku, karena kartu hanya sebuah media. Bagaimana kartu itu bisa resonate dengan orang ketika dibaca memerlukan energi. Bagaimana juga sebelum kartu itu siap digunakan atau siap untuk dibukakan untuk orang lain, aku dan kartu itu harus menyatu energinya. Kalau aku dan kartu itu tidak menyatu energinya pun tidak akan ada hasil yang resonate untuk dibacakan kepada seseorang. Gitu sih simpelnya. Iya. Nunggu mood nggak sih? Enggak. Atau enggak? Baca kartu nggak bisa sesuai mood juga sih. Kadang-kadang kan namanya orang ya, kadang-kadang kan lagi nggak enak moodnya, perasaannya lagi nggak enak atau lagi apa gitu kan. Iya. Gitu. Tapi sekali lagi ya memang kita harus kontrol diri sendiri sih. Benar. Mungkin kalau Kak Putri udah terlatih ya. Ada yang ditanyain nggak teman-teman mengenai Teman-teman yang juga ada yang mau tanya. ini apa tarot gitu? Mungkin penasaran apa? Soalnya kalau kalian minta dibacain, Aku follow ya Kak Putri ya. kalian ada ini deh, apa namanya? Ada syarat-syarat tertentu gitu kali ya. Itu kayak sinyal nggak sih kalau lagi baca seseorang? Enggak kayak sinyal sih. Ketika kita setiap kali mau membuka kartu untuk orang, pasti kita harus nge-shuffle. Habis itu kita juga harus misalnya aku udah baca kartu dia, nanti aku mau baca orang lain. Kartu itu harus kita bilang simpelnya di cleansing lah, cleansing cepat gitu biar bisa kebuka orang lain. Karena kalau nggak di cleansing dengan cepat gitu, istilahnya di shuffle cleansing saat di shuffle, ya nanti energi orang, misalnya energi Herdian bisa kebaca di kartu orang dan sebaliknya gitu sih. Dan misalnya yang kebaca banyak hal, tapi karena aku bilang sekali lagi ini di live streaming, jadi nggak mungkin semuanya bisa dijabarkan gitu. Jadi cuma ngambil highlightnya aja. Tarot untuk perusahaan bisa nggak? Oh bisa juga ya. Jadi nggak hanya ke orang ya berarti ya. Itu mungkin yang membedakan tarot belajar dengan tarot yang emang murni ya. Tarot murni tidak perlu harus tata cara harus bacanya harus pakai shaltik lah atau tata cara tarot enggak. Tapi lebih baik menggunakan feeling dan intuisi. Mau nyebar kartumu berapapun, kalau emang menggunakan feeling dan intuisi itu benar, tidak pernah jadi masalah. Tapi kan ada beberapa orang yang tarot tidur harus sesuai dengan rules, harus sesuai dengan kocokan kartu, harus sesuai dengan kartu yang keluar, enggak juga gitu. Karena kartu hanyalah sebuah media. Iya. Iya. Semuanya ini sebuah perantara ya guys. Hubungan kita tetap langsung sama Tuhan ya. Gitu.
Dan mungkin harus lebih hati-hati dan lebih bijak ketika mencari seorang talent leader. Itu sih dari aku. Pernah ngajarin orang juga nggak? Oh enggak ya? Enggak. Kalau untuk baca diri sendiri bisa juga? Oh Karena bisa. sebelum kita harus membaca orang lain, harus bisa baca diri kita sendiri dong. Biar Iya, itu benar. aja gitu. Itu benar itu. Itu benar. Iya, berarti kita harus iniin diri sendiri gitu. Ya sebenarnya semua orang berarti punya dong. Maksudnya lo harus sebelum koreksi orang, lo koreksi diri sendiri. Ya sebenarnya semua Iya. orang punya kemampuan itu berarti ya. Kak Nah, Nur, seperti aku bisa bilang, tarot bisa dipelajari, tapi untuk lebih dari tarot mungkin itu yang tidak semua orang bisa. Simpelnya gitu lah. terima kasih Kak Nur. Atau misalnya aku nggak kenal sama Herdian, tapi aku bisa tahu nih permasalahan dia apa, case-nya dia apa. Kan kalau orang awam atau normal harus nunggu Herdian cerita dulu baru tahu. Itu sih. Iya, iya, iya. Oke, permasalahanku apa kira-kira? Ya mungkin tadi aku spill tadi di kartu. Oke. Sebenarnya ini bukan sinyal ya. Kalau menurutku lebih ke rambu-rambu ya. Karena ini kayak ngingetin gitu loh guys. Ngingetin supaya kita nggak terjatuh atau nggak salah langkah gitu ya. Seperti aku bisa bilang, kalau emang hasilnya positif diaminkan, tapi kalau hasilnya Iya. negatif atau tidak sesuai dengan kehendak kalian, ya bukan dijadikan suatu sugesti gitu ya, atau sesuatu hal yang Iya. menakutkan, tapi dibuat sedia payung sebelum hujan, rambu-rambu atau wanti-wanti. Iya. Jangan dipikirin guys. Jadi sesuatu hal yang buruk tuh jangan, karena itu jatuhnya nanti alam bawah sadar kita akan bekerja sesuai itu gitu. Kalau terlalu kita pikirin terus bisa-bisa itu terjadi beneran gitu. Kayak LDR misalnya, wah dia selingkuh nih, nggak bisa gue hubungin beberapa hari, pasti dia selingkuh, bisa jadi dia selingkuh beneran. Coba dibalik kalau misalnya positif, mungkin dia lagi sibuk, dia lagi kejar target apa. Ya belajar positifnya dari situ sih gitu. Ada yang bisa sampai tahu dia bakalan nggak bisa kebaca nggak gitu? Pernah ngalamin orang yang nggak bisa kebaca nggak? Bukannya bisa dibaca sebenarnya, tapi orang itu denial atau nggak mental blocking. Jadi misalnya kita benar, tapi orang itu kekeh nggak kayak gitu. Biasanya orang-orang NPD atau apa itu yang rada susah pendekatannya sih. Jadi mungkin tata bahasa atau cara penyampaian kita dirubah. Lebih ke situ sih. Iya. Makanya tadi aku bilang di awal, jangan menolak sesuatu yang datang ke kita guys. Jangan ditolak dulu. Jadi kita Iya. apa ya, Bang Yus. kosongin diri dulu nih, kosongin aja gitu. Nanti bener enggaknya tuh nanti kita akan ngerti kok gitu, karena kita punya intuisi masing-masing gitu. Iya. Jadi jangan dijudge dulu gitu ya. Iya. Nih nggak bener nih, ini bener nih, belum tentu gitu. Iya. Kadang-kadang kita lupa mendengarkan guys. Kita terlalu asik dengan diri kita sendiri, lupa mendengarkan orang lain. Ya jatuhnya bisa macam-macam. Ya termasuk NPD itu tadi ya. Iya. Gitu. Kan orang belum tentu semuanya apa namanya seperti apa yang kita mau yang datang ke hidup kita gitu kan. Ya, kita harus terima, siapa tahu orang itu membantu kita atau membuat kita lebih pinter gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu loh. Ngingetin kita gitu. Ngingetin gitu. Kita jam 10 rungkat ya teman-teman. Nda, halo Nda. Kayaknya kalau malam Jumat kalau Putri hadir lagi kita ngebahas horor kali ya. Boleh nanti kita selesaikan jadwalnya lagi ya. Kita selesai. Walaupun telat tadi masuknya. Bu Pres, halo. Tapi Nah, bener banget itu Bang, setuju. Bu Pres. Malam Jumat, oh ya malam. Setuju apanya nih? Setuju ngomongin horor? Setuju apanya nih? Ayo Bu Pres absennya. Jangan guys, karena gimana ya? Keluarga sendiri harus ada izin nggak dari keluarga gitu-gitu? Atau memang turunan?
turunan sih, antara turunan ataupun takdir semesta. Kesannya malam Jumat horor gimana konsepnya? Enggak, maksudnya tuh Kak Putri dia juga bisa membaca hal-hal yang goib gitu. Bisa hal-hal yang goib, bisa dia seorang tarot reader, Bu Pres. Malam Jumat kita pagi kan ya? Iya, kita nggak live malam. Kita live malamnya itu cuma di Jumat dan di Minggu jam 8 malam. Kalau misal selebihnya jam 7 pagi kita. Gitu guys. Oke, iya, tapi orang nggak ada. Tapi tuh orang tuh memang banyak salah kaprah nih tentang malam Jumat. Sebenarnya malam Jumat tuh bukan malam yang horor gitu loh. Justru malam Jumat tuh malam yang berkah gitu. Malam mulia, justru orang nggak tahu kan. Iya. Ada juga yang malam itu party gitu kan. Aku pengen dilihat. Oh, dilihat ya. Mungkin kalau ada yang mau serius konsultasi sama Kak Putri itu boleh di DM langsung. Gimana ininya ya kan, caranya gitu supaya bisa dibacain tarotnya gitu loh. Aika, halo. Jadi Kak Putri di sini cuma menjelaskan tentang dunia tarot itu kayak gimana guys. Jadi jangan salah kaprah tentang kartu tarot gitu. Jadi untuk selanjutnya ya mungkin ada syarat dan ketentuan ya supaya kalian bisa dibacain. Karena dia seorang profesional, pastinya ada duitnya sih. Bisa tarot orang, bisa perusahaan gitu. Bang Herdi maksudnya setuju yang diomongin sama Bang Nik tadi? Iya bener. Halo Caca. Ya kadang Latifa agak delay itu Bang Her typingannya. Enggak, Bang Herdi maksudnya setuju yang diomongin sama yang omongan yang mana? Lihat yang aneh-aneh. Oh ya itu lebih ke indigo ya, nanti kita bahas di tema selanjutnya ya. Maaf baru gabung, nggak apa-apa Kak. Baru gabung, nggak apa-apa, bantu tap-tap like, absen, halo user. Atau ada yang mau ditanya-tanya tentang dunia tarot gitu, boleh. Sekarang temanya lagi arahnya ke situ sih. Yang tadi, halo Kak Nike Ardila. Kak Nike Ardila apa kabar? Kita kedatangan Nike Ardila guys. Iya. Malam aku mendengar. Almarhumah ya. Kak Nike apa kabar? Nama samaran kan ini, nggak mungkin dong namanya Nike Ardila banget. Berarti ada treatment khusus nggak buat seorang tarot reader gitu loh? Mungkin sedikit informasi aja gitu. Buat supaya ilmunya nggak tuh. Supaya nggak apa namanya nggak berkurang gitu loh. Assalamualaikum. Berkurang sih nggak mungkin ya. Ketika suatu keilmuan dapat berkurang nggak, cuman mungkin meditasi, cleansing. Karena sebelum kita bisa membaca atau menyembuhkan seseorang, kita juga harus bisa menerima itu ke dalam diri kita. Kita harus bisa menyembuhkan diri kita harus bisa meng-cleansing diri kita, mungkin lebih ke situ sih. Kita harus bisa merilekskan diri kita, biar kita juga bisa membantu orang gitu. Berarti lebih berat bacain orang sebenarnya daripada orang yang dibaca itu ya? Iya. Iya nggak sih? Iya. Soalnya dia butuh harus benar-benar cleansing, benar-benar kosongin pikiran gitu. Terus lo harus lepasin semua masalah hidup lo, bla 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 gitu. Iya. Karena energi lo habis dong. Iya, itu ya makanya saya jarang live ya, pemirsa. Saya live-nya di aplikasi-aplikasi tertentu gitu. Karena jarang live karena memang sibuk di dalam ya di dunia real juga udah sibuk gitu ya. Jadi memang as a tarot reader kita tidak boleh, bukan nggak boleh punya masalah ya, cuman kita tidak boleh merasakan masalah kita nggak boleh overthinking, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh apa ya, kita harus kayak udah jalani hidup dengan santai, enjoy, relax, biar kita pun menarik energi yang positif bukan yang negatif. Berarti milih-milih teman juga dong harus yang apa gitu? Milih sih enggak ya, cuman berteman dengan siapa aja, tapi bukan dekat dengan siapa saja. Iya, benar itu. Iya sih. Iya. Makanya kemarin pas ada pertanyaan, Bang, hijrah itu apa yang harus dihindarin dalam hijrah itu? Yang nggak harus menghindari apa-apa. Itu pertanyaan yang sangat sampai sekarang tuh sangat
masih gue pikirin nih sebenarnya nih. Apa tuh? Yang kemarin sempat typing, Bang, apa yang harus dihindari ketika kita mau hijrah gitu? Nah, gue sih gampang banget ngejawab itu sih, nggak usah dipikirin gue mah. Iya, makanya kemarin gue jawab gak harus menghindari siapa-siapa. Bukan gak dipikirin, tapi itu kayak pertanyaan yang sebenarnya simple, tapi itu bisa bikin kita kayak berpikir. Justru kita harus berpikir nih. Justru kita tuh harus berpikir, bukan malah gak usah dipikirin, enggak. Kalau gue sih apa namanya? Ya mungkin gue ada pertanyaan itu udah sering banget gue temuin di real ya, bukan di streaming. Jadi temen gue kan kayak ada beberapa apa namanya, beberapa kondisi yang gue sudah hindari ya, kayak hobi-hobi gue yang buruk lah gitu kan. Terus kan mereka bilang kan gue hijrah gitu kan. Terus gue bilang hijrah itu kan berasal dari bahasa Arab ya gitu. Terus dari lu bilang hijrah ya aja itu udah salah. Lu bilang gue bilang kayak hijrah itu artinya kan berpindah tempat gitu. Yang bener tuh sebenarnya tuh islah. Kalau ngomong bahasa Arab gitu. Jadi gue ada ilmu bahasa Arab lah gitu di keluarga gue gitu. Jadi bahasa yang lebih tepatnya itu tuh islah diri gitu. Islah tuh yang merubah sebenarnya. Lebih tepat bahasanya gitu, bukan hijrah. Nah, terus Odin, ketika gue tambahin lagi kan, dengan lu ngomong hijrah aja salah gue bilang. Gimana lu dihindari sama orang lu mau hijrah gitu loh. Kan lu ke rumah gue aja lu udah hijrah gitu kan. Berarti lu udah hijrah gitu loh, tanpa lu harus berbuat apapun gitu, lu udah hijrah. Kalau lu ngomong islah diri ya itu beda lagi. Terus islah diri itu kan merubah diri gitu. Nah, ketika merubah diri gitu, di zaman dahulu kala gitu, ada nih salah satu contoh perempuan suci gitu kan. Di zaman apa namanya? Di zaman Nabi Isa, atau bisa dibilang kalau orang Kristiani bilangnya itu Yesus gitu kan. Dia meninggal. Ini agak sedikit jauh ya. Terus di situ hidup perempuan satu suci di zaman itu. Nah, perempuan suci ini dia hidup, dia mau merubah diri dia bikin rumah di dekat pegunungan. Ketika dia udah bikin rumah di dekat, gunanya apa gitu kan? Gunanya untuk dia itu menghindari ketemu sama keluarganya, even itu keluarga ya, keluarganya sama beberapa orang yang mungkin berpengaruh buruk sama hidupnya dia gitu. Jadi dia bener-bener kayak kita deh, kayak gue deh, gue mau hijrah, gue pindah dulu deh ke desa gitu, kasar katanya gitu. Dia pindah dulu tuh di pegunungan, di bawah pegunungan di rumah. Dia hidup sendirian, dia berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah merubah diri nih gitu kan, untuk menjadi orang yang lebih baik gitu, untuk menjadi orang yang lebih taat lagi gitu kan. Nah, dia berdoa sama Tuhan. Ketika dia udah mulai suci nih gitu, menurut dia suci lah gitu kan. Saya butuh pendamping nih gitu. Saya butuh suami gitu kan. Saya ternyata nggak bisa hidup sendiri gitu kata dia. Karena saya udah menghindari semua perbuatan maksiat atau menghindari orang-orang yang dampak negatif. Dia pengen suami nih sekarang. Tapi dia pengen suami yang tingkatan sucinya tuh lebih tinggi dari dia gitu. Biar dia bisa dituntun. Karena saya udah sesuci ini nih, kata dia gitu. Saya udah hijrah nih gitu, udah islah diri gitu. Terus tiba-tiba lelaki yang datang ke tempat dia dengan cara macam-macam. Ada yang dengan cara tersesat, ada yang dengan cara berburu, mampir ke tempatnya dia gitu. Dia bilang kayak, kamu cantik gitu, kamu kok nggak punya pasangan gitu kan. Terus ya udah saya cari pasangan lebih suci dari kamu gitu kan. Loh, berarti kamu menghindari orang dong gitu. Kok menghindari orang? Saya kan menjauh karena saya pengen berubah untuk jadi lebih baik gitu. Oh nggak gitu loh. Justru semakin kamu menghindar, semakin Tuhan membenci kamu gitu. Iya.
Kenapa itu? Gitu kata si perempuannya. Karena kalau kamu menuntut orang yang lebih suci dari kamu, apakah kamu tahu kamu itu sudah suci beneran? Gitu loh. Apa takar kesucianmu? Begituin. Ya saya udah ibadah, saya udah berserah diri sama Tuhan. Apakah kita tahu? Gitu. Kan kita nggak tahu, kata mereka, kata cowok-cowok ini. Kalaupun Tuhan tahu, apakah Tuhan udah bilang kamu merubah diri atau islah diri atau hijrah gitu? Kan nggak ada yang tahu gitu loh. Nah, ketika kamu menuntut hal yang lebih baik datang ke hidup kamu gitu loh. Ketika kamu bilang diri kamu islah, merubah atau hijrah, kamu udah hijrah dan sekarang kamu islah katanya gitu. Hijrah dari rumahnya ke rumah gunung itu, sama dia udah islah merubah diri di rumah yang di pegunungan itu. Kita cuma tahu kamu itu hijrah dari rumah orang tuamu ke rumah kamu yang ini. Tapi kita kan nggak tahu apakah kamu merubah diri beneran atau enggak. Nah, kalau kamu mau islah diri, memang harus dimulai dari diri kamu, tapi diliatin ke orang, gitu loh. Diliatin ke orang, tapi bukan arti dengan sengaja gitu loh. Kamu liatin dengan cara apa? Mungkin dengan cara berpakaianmu, Batam hadir ya bang. Mungkin dengan cara kamu aktif di sosial, entah itu di yayasan, entah itu di apa gitu kan. Dengan sendirinya, ketika kamu aktif di yayasan sosial, yang dekat sama kamu akan berhubungan dengan yayasan sosial semua gitu. Ketika kamu merasakan dampaknya gitu. Merasakan dampaknya. Ketika kamu berurusan dengan tempat ibadah, orang yang akan dekat kamu itu orang yang berurusan dengan ibadah semua gitu loh. Nah kalau kamu menyendiri kayak gini, itu nggak ada dampak apapun buat hidup kamu, bahkan Tuhan membenci kamu gitu loh. Digituin nama laki-laki. Kalau kamu merasa suci, saya nyerah gitu loh. Saya aja udah ibadah belum tentu saya suci. Saya masih merasa kurang untuk beribadah sama Tuhan. Kenapa kamu bilang kamu udah rajin ibadah gitu? Di situ dia benar-benar merasa bersalah gitu loh. Karena orang tuanya dicuekin, teman-temannya dicuekin karena memang pola hidupnya masih jauh dari apa yang dia mau. Kasih Bang Iqbal. Nah dari situ makanya gue bilang sama teman gue kayak gitu, nggak ada sesuatu yang mengganggu hijrah lo sebenarnya gitu. Kalau emang bahas hijrah ya, kalau bahasanya hijrah gitu, nggak ada sesuatu yang mengganggu hijrah lo sebenarnya. Kalau memang posisi lo itu nggak menempatkan diri lo tuh hijrah. Kalau lo emang merasa hijrah, berarti lo harus sering ibadah, berarti lo harus sering berbuat baik, gitu. Berarti lo harus ketemu sama orang-orang yang semua orang yang di sekitar lo gitu. Lo berbuat baik sama mereka. Ya berarti lo nunjukin kalau lo udah hijrah itu penting gitu. Kadang ada orang yang bilang, lo jangan sok suci deh gitu. Gue pasti akan jawab, mendingan gue sok suci deh daripada lo nggak suci-suci banget gitu. Gitu. Jadi nggak ada kata-kata yang misalnya kayak, gue bukan nabi, gue nggak sempurna. Ya mendingan gue merasa sempurna dong daripada gue nggak sempurna sama sekali. Jadi itu afirmasi ke gue kalau gue udah ngerasa hijrah. Orang ngeledekin gue gitu, ya kayak gitu jawabannya gitu. Jadi semua kata-kata itu gue bisa tepis gitu. Memang manusia nggak ada yang sempurna, tapi apakah salah gue ngerasa sempurna gitu dengan sikap gue, dengan pekerjaan gue seorang entertainer. Lu sempurna gitu? Oh iya gue sempurna, gue bilang. Gue bangga dengan pekerjaan gue sempurna di pekerjaan gue gitu. Apakah salah gitu? Orang akan kena dampak positif lo dengan lo hijrah mungkin gitu. Ya beberapa temen gue sih yang open minded ya gitu, terjebak di zona itu tuh kayak bingung. Dia tuh berpikir kalau hijrah tuh yang harus sholat terus, ibadah terus ke gereja, ketemu. Nggak gitu, gue bilang. Sugeh, halo, nggak gitu konsepnya, gue bilang gitu. Lo tetap harus ketemu orang, lo tunjukin sikap yang baik, berpakaian yang baik, bertutur kata yang baik, baru orang yang bilang lo hijrah. Jangan lo bilang lo lagi hijrah, lo ngapain? Gak ada orang yang bilang-bilang gitu. Misalnya kayak orang kaya gitu kan, gak ada yang bilang kalau gue ini kaya loh gitu. Kan orang udah akan lihat sendiri gitu. Kayak gunung tinggi, orang gunung juga gak akan ngomong gue ini tinggi gitu. Orang udah tahu sendiri kalau lo memperlihatkan kayak gunung, dia memperlihatkan dia tinggi, jadi orang langsung berpikir gunung ini tinggi. Jadi lo makanya lo berbuat baik, berpakaian yang baik, berkelakuan yang baik, ibadah dengan yang baik.
orang akan bilang, oh lu hijrah ya gitu. Nah itu baru lu hijrah beneran. Nggak ada lu niatin, gue mau hijrah nih, berarti lu belum hijrah gitu. Kenapa? Berarti intinya yang menilai orang lain kan? Iya. Bukan kita kita. mengakui diri sendiri, gue udah hijrah nih gitu. Iya. Berarti lu belum hijrah. Iya. Kalau itu gue setuju. Jadi makanya Jadi yang bisa ngelihat kita berubah atau enggak itu sebenarnya orang lain guys, bukan dari kita sendiri gitu. dengan kita nunjukin gitu kan yang baik gitu kan. Bukan kita flexing. Iya, ngambil Kekayaannya itu beda ya, itu ria ya gitu. Bukan karena kita berubah untuk memperlihatkan ke mereka, enggak. Tapi kita berkelakuan baik aja gitu. Orang udah tahu itu kita hijrah gitu. Udah gitu aja. Ya kalau urusan ibadah kan udah urusan agama masing-masing. Tapi kalau lu berbuat baik, itu semua agama kan berbuat baik gitu. Oke, baik Pak nih. Ini out of the topic ya gitu. Tapi ya Nggak masalah, masih ada hubungannya juga sih. Sebenarnya semua tuh juga berhubungan ya, kayak Kak Putri ya. Kayak tarot pun kalau menurutku juga semua itu ada hubungannya sama goib guys, kalau menurutku ya. Karena Tuhan kita sendiri pun goib. Itu percayaan gue gitu. Itu goib gitu. Jadi kalau yang nggak percaya sama goib ya gue kembalikan ke pribadi masing-masing gitu. kayak tadi gue tanya sama Putri kan, apakah main tarot ada goibnya juga? Ya memang ada yang pure belajar, ada. Memang ada campuran goib juga ada. Begitupun sulap gitu kan, magic gitu kan. Ya udah lah ya, kok itu dibahas gitu loh. Halo Ninoy naik ya, nyanyi ya. Nih. Sebelum merungkap ya. Kak Putri di Solonya Solo mana Kak? Aku di Colomadu. Oh, Colomadu. Aku di kabupaten aku. Tahu Bandungan nggak? Tahu. Ya itu. Oh. Daerah situ. Gitu. Mungkin teman-teman yang baru hadir dan belum tahu Kak Putri ini bukan kayak sih, dia tarot trader guys. Jadi memang dia profesional di bidang itu. Kalau mau tanya-tanya mungkin bagi yang percaya mungkin bisa follow dia gitu. Nanti bisa DM atau bisa live-nya dia gitu. Ya benar. Gak apa-apa kan ya promosi ya?